Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk praktikum mikrobiologi pada pertemuan pertama, ya, terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada pewarnaan gram, kemudian pewarnaan negatif dan pewarnaan spora, serta yang terakhir adalah membiarkan lapup di atas kaca objek. Nah, jadi pada praktikum yang pertama, yaitu pemakaian mikroskop, ya, itu intinya adalah praktikan harus memahami betul bagaimana cara penggunaan mikroskop yang benar, ya. Karena ketika menggunakan mikroskop dengan cara yang kurang benar, maka tidak akan diperoleh hasil yang optimal, ya. Nah, untuk penggunaan atau pemakaian mikroskop ini, ya, pertama tentu saja harus di set dulu mikroskopnya, ya, sesuai dengan rencana penggunaan yang akan dilakukan, ya. Misalnya memasangkan lensa okuler, memasangkan lensa objektif, di mana pengamatan atau hasil pengamatan ini nanti perbesarannya akan ditentukan oleh perpaduan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah menyiapkan objek yang akan diamati, di mana pembuatan atau persiapan objek untuk pengamatan ini harus dilakukan dengan benar juga, ya. Nah, itu, ya. Kemudian pencahayaan juga harus diperhatikan. Nah, penggunaan atau pemakaian mikroskop ini digunakan untuk mengamati, ya, antara lain sel mikroba, kemudian mengamati tepung, ya, di mana tepung ini di bawah mikroskop akan bisa dibedakan bentuk-bentuknya. Mungkin kalau secara langsung, ya, dengan mata langsung itu tidak jelas bentuknya seperti apa, tapi dengan mikroskop akan kelihatan bagaimana bentuk detailnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengamati kristal, ya. Kristal NaCl misalnya, ya, akan berbeda bentuknya dengan kristal senyawa yang lain. Nah, selain itu juga digunakan untuk mengamati serat, ya. Nah, serat misalnya serat pol atau serat yang lainnya akan bisa dibedakan. Nah, dan yang jelas, ya, tentu saja untuk mengamati sel mikroorganisme, ya, terutama bentuk dan ukurannya, gitu. Nah, selanjutnya adalah materi pewarnaan gram. Nah, tujuan dari praktikum pewarnaan gram ini adalah untuk melihat apakah sel mikroba ini sifatnya adalah bersifat gram positif atau gram negatif. Nah, ini berdasarkan pengamatan nanti akan bisa dilihat, ya, berdasarkan perbedaan warnanya. Nanti yang berwarna ungu itu adalah yang gram positif, dan yang pink itu adalah yang gram negatif. Nah, adapun yang sangat harus diperhatikan dalam pembuatan preparat, ya, gram positif ini adalah tahap-tahapnya. Jadi ada 4 tahap utama yang harus dipahami, ya, dilakukan dengan benar, yaitu pertama adalah penambahan pewarna utama, yaitu kristal violet, di mana pada pewarnaan pertama ini dua-duanya, ya, sel gram positif maupun negatif ini sama-sama berwarna ungu, karena dua-duanya menyerap pewarna
karbol kristal violet. Nah, kemudian tahap kedua itu dilakukan intensifikasi ya zat warna pertama tadi, yaitu dengan penambahan lugol. Nah, jadi penambahan lugol ini untuk mengintensifkan penyerapan zat warna tadi. Tahap ketiga adalah pencucian dengan alkohol 96%. Nah, pencucian dengan alkohol ini akan menyebabkan dinding sel gram positif itu karena terdiri dari bahan-bahan yang istilahnya protein ya, karbohidrat dan lemaknya sedikit, itu tidak luntur, sehingga zat warna utama yang ungu tadi tetap. Nah, sedangkan untuk sel gram negatif, dinding selnya itu lebih dominan zat lemak, sehingga ketika dicuci dengan alkohol menyebabkan lemaknya mencair dan luntur, dan ini menyebabkan keluarnya zat warna utama yang ungu tadi yang pertama. Nah, sehingga yang gram negatif menjadi tidak berwarna. Nah, kemudian tahap keempat adalah dilakukan pewarnaan zat warna kedua, yaitu dengan kusin basah. Nah, karena ya sel gram positif tadi sudah terisi dengan warna karbol kristal violet yang ungu, maka yang menyerap warna kedua hanya sel gram negatif yang kosong tadi. Nah, sehingga menjadi berwarna pink. Nah, dari hasil pengamatan nanti akan bisa terlihat ya, gram positif berwarna violet, sedangkan gram negatif berwarna pink. Materi selanjutnya adalah pewarnaan spora. Nah, tujuan dari praktikum pewarnaan spora tentu saja adalah untuk mewarnai spora, ya, spora bakteri terutama, juga sel vegetatifnya. Nah, mengapa pewarnaan spora ini harus dilakukan dengan tata cara yang berbeda dengan pewarnaan positif biasa? Karena dinding spora itu ya terdiri atau tersusun dari senyawa yang sangat kuat sehingga sulit ditembus oleh zat pewarna biasa. Nah, sehingga untuk memasukkan pewarna ke dalam spora ini harus dilakukan dengan tata cara yang berbeda ya dan benar. Nah, jadi pertama ya, setelah dibuat preparat di atas kaca objek, lalu diteteskan pewarna malasid green di atas biakan di atas kaca objek. Nah, kemudian dilakukan pemanasan. Pemanasan di atas nyala api bunsen ya, yang berjarak beberapa senti tentu saja. Nah, sampai bagaimana tahunya panas ya, biasanya akan kelihatan ada uap yang keluar ya, yang menguap dari zat pewarna tadi. Nah, jadi tujuannya dengan dipanaskan ini maka sel dinding spora ini akan mengembang sehingga zat warna malasid green akan menyerap ya, masuk ke dalam spora. Nah, lalu setelah itu dilakukan pencucian ya. Nah, pencucian ini tujuannya adalah untuk membersihkan sisa zat warna malasid green dengan cara penyemprotan. Nah, lalu selanjutnya dilakukan pewarnaan zat warna kedua, yaitu sapranin. Nah, sapranin ini untuk mewarnai sel vegetatifnya, sehingga nanti dari hasil pengamatan ya akan terlihat ada dua warna di sana yang berbeda, di mana sporanya berwarna hijau karena malasid green, sedangkan sel vegetatifnya berwarna pink. Nah, nanti akan kelihatan letak sporanya juga ya, apakah di tengah atau di
pinggir ya, atau bahkan sudah keluar. Berikutnya, materi berikutnya adalah membiarkan lapuk ya atau jamur di atas kaca objek. Nah, tujuan utamanya tentu saja adalah nanti untuk mengamati, sebetulnya ya, untuk mengamati sel jamur. Nah, kenapa harus dibiarkan dulu di atas kaca objek? Karena kalau kita mengamati langsung ya, misalnya jamur Rhizopus oligosporus pada tempe gitu, maka nanti akan kurang jelas ya, kita kurang jelas atau tidak bisa dengan jelas mengamati di mana bagian-bagiannya gitu ya. Nah, karena jamur itu ada bagian-bagiannya, di mana ada yang masuk ke dalam media ya. Nah, seperti akar begitu ya, rhizoidnya, ada yang di atas media. Nah, nanti jamur yang mau ditanamkan mungkin akan berbeda-beda ya, atau mungkin beberapa spesies jamur, sehingga nanti praktikan itu bisa melihat perbedaan dari bentuk masing-masing spesies jamur. Pengenalan mikroskop, di mana mikroskop yang digunakan oleh Laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Pasundan yaitu mikroskop cahaya binokuler. Untuk bagian-bagian mikroskop terdiri dari tombol on-off, cermin lampu, pengatur kecerahan cahaya, kemudian ada kaki penyangga mikroskop, lalu ada makrometer horizontal, mikrometer horizontal, makrometer vertikal, kemudian mikrometer vertikal, lalu penjepit preparat, meja preparat, kemudian diafragma dan kondensor, lalu lengan mikroskop, kemudian lensa objektif, dan revolver, dan yang terakhir yaitu lensa okuler. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari mikroskop, kemudian spatula, lalu korek gas, kemudian pipet tetes, alkohol 70%, spiritus, air steril, cover gelas, kaca objek, kemudian tisu, lalu sampel tepung, sampel kristal, dan sampel serat. Pertama-tama, kita bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 70%. Jika sudah, lalu fiksasi kaca objek di atas api untuk menghilangkan lemak dan kontaminannya. Kemudian, bersihkan cover gelas menggunakan alkohol 70%, lalu fiksasi di atas api untuk menghilangkan lemak dan kontaminannya.
Jika sudah semua difiksasi, lalu tambahkan 1 hingga 2 tetes air steril di atas kaca objek secara aseptis. Jika sudah menambahkan air steril di atas kaca objek, kemudian tambahkan sampel tepung di atas air steril. Kemudian, tutup sampel menggunakan cover gelas yang sudah dibersihkan dan difiksasi. Amati sampel menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel tepung pada perbesaran 100 kali dan 400 kali. Untuk pengujian sampel serat, sama seperti sampel tepung, setelah semuanya difiksasi, kemudian tambahkan air steril pada kaca objek, lalu tambahkan sampel serat di atas kaca objek yang telah ditetesi air steril. Jika sudah, tutup sampel menggunakan cover gelas yang sudah dibersihkan dan difiksasi. Amati sampel menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel serat pada perbesaran 100 kali dan 400 kali. Dalam pengujian sampel kristal, langsung menambahkan 1 hingga 2 tetes sampel kristal di atas kaca objek tanpa ditambahkan air steril. Jika sudah, sampel kristal kemudian diuapkan di atas api hingga mengerak. Setelah sampel mengerak, kemudian amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil sampel kristal dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Alat dan bahan yang akan digunakan pada prosedur pewarnaan geram ialah etanol 95%, kristal violet atau kakavi, lugol,
Safranin, alkohol 70%, suspensi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Spiritus, gelas kimia 250 ml, 2 buah pipet tetes, 1 buah kaca objek, 1 buah pinset, 1 buah kriket, dan tisu. Prosedur yang harus dilakukan pada percobaan pewarnaan gram ialah bersihkan kaca objek menggunakan alkohol 70%. Lalu, nyalakan api bunsen dan fiksasi kaca objek di atas api untuk menghilangkan lemak. Lalu simpan kaca objek. Setelah itu, fiksasi pipet tetes menggunakan alkohol 70% di atas api bunsen. Setelah itu, ambil suspensi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli menggunakan pipet tetes yang telah difiksasi. Lalu, teteskan 1 hingga 2 tetes pada kaca objek. Setelah itu, fiksasi kaca objek hingga suspensi mengering. Setelah mengering, beri 1 hingga 2 tetes KKV dan diamkan selama 1 menit. Kemudian, beri 1 tetes Lugol dan diamkan hingga 3-4 menit. Setelah didiamkan selama 3-4 menit, bilas menggunakan alkohol 96% dan keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap. Setelah itu, beri 1 hingga 2 tetes pungsin basah dan diamkan selama 3 menit. Lalu, keringkan menggunakan tisu dengan cara ditap-tap.
Lalu, amati dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil dari percobaan pewarnaan gram. Alat bahan yang digunakan ada mikroskop, spiritus, pinset, alkohol 70%, jarum oase, biakan Bacillus subtilis, 2 buah kaca objek, nigrosin, dan tisu. Nyalakan api spiritus untuk fiksasi kaca objek. Selanjutnya, bersihkan kedua kaca objek dengan tisu dan alkohol 70% dengan cara ditep-tep lalu fiksasi di atas api. Celupkan jarum oase ke dalam alkohol 70% lalu fiksasi di atas api sampai berpijar. Berikut proses pemijaran jarum oase. Lalu ketuk-ketuk terlebih dahulu jarum oase di dalam tabung reaksi sebelum mengambil biakan. Selanjutnya, ambil biakan Bacillus subtilis dan letakkan di ujung kaca objek. Selanjutnya, teteskan 1-2 tetes nigrosin di sebelah biakan di atas kaca objek. Lalu, ratakan menggunakan kaca objek yang lain. Setelah itu, diamkan sampai agak kering. Persiapkan mikroskop untuk pengamatan. Lalu amati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil dari praktikum pewarnaan negatif dengan contoh perbesaran 400 kali. Alat bahan yang digunakan ada mikroskop, spiritus, pinset, korek gas, 2 buah pipet tetes,
suspensi Bacillus subtilis, kaca objek, alkohol 70%, air keran, safranin, malasid green, dan tisu. Nyalakan api spiritus untuk fiksasi kaca objek. Selanjutnya, bersihkan kaca objek dengan tisu dan alkohol 70%, lalu fiksasi di atas api. Berikut merupakan proses fiksasi kaca objek. Selanjutnya, fiksasi pipet tetes dengan cara memipet alkohol 70%, lalu mengeluarkannya lagi dan fiksasi pipet tetes. Selanjutnya, ambil suspensi Bacillus subtilis menggunakan pipet tetes, kemudian letakkan pada kaca objek. Selanjutnya akan dilakukan proses fiksasi. Berikut merupakan proses fiksasi kaca objek yang sudah ditetesi Bacillus subtilis. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes malasid green, selanjutnya bilas dengan air keran, lalu keringkan dengan tisu dengan cara ditap-tap. Selanjutnya, tambahkan 1-2 tetes safranin dan diamkan selama 30 detik. Lalu, bilas dengan air keran menggunakan pipet tetes, tetes demi tetes. Selanjutnya, simpan kaca objek di atas meja preparat, lalu nyalakan mikroskop dan amati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Berikut merupakan hasil praktikum dari uji pewarnaan spora dengan contoh perbesaran 400 kali. Alat dan bahan yang digunakan ada biakan Aspergillus niger, 1 tabung PDA, 2 tabung air steril, 3 buah kaca objek, tisu, spiritus, alkohol 70%, 3 cawan Petri steril berisikan pipa U, Rhizopus oligosporus pada tempe, Monilia cytophila pada oncom, spidol, pinset, pipet tetes, dan jarum ose. Pertama, nyalakan api spiritus terlebih dahulu, lalu ambil 3 buah kaca objek, bersihkan dengan alkohol, kemudian fiksasi di atas api.
Setelah kaca objek difiksasi, kemudian tempelkan label ke masing-masing kaca objek. Kemudian, fiksasi pipet tetes, lalu ambil PDA, kemudian teteskan sebanyak 1 tetes di atas masing-masing kaca objek secara aseptis, lalu tunggu PDA agar membeku. Sambil menunggu PDA membeku, siapkan 3 buah cawan Petri steril berisikan pipa U. Berikut merupakan cawan Petri steril dengan pipa U. Setelah itu, fiksasi pipet tetes, lalu ambil air steril, kemudian beri 5 tetes air steril ke dalam 3 cawan Petri bagian dasar secara aseptis. Kemudian, fiksasi jarum ose, lalu ambil biakan Aspergillus niger secara aseptis, dan taruh di atas PDA yang sudah membeku. Pengerjaannya harus secara aseptis atau dekat dengan api. Kemudian, fiksasi pinset, lalu ambil Monilia sitopila pada oncom, kemudian simpan di atas PDA yang sudah membeku. Kemudian, fiksasi pinset kembali, ambil Rhizopus oligosporus pada tempe, kemudian simpan di atas PDA yang sudah membeku.
Setelah itu, masukkan masing-masing preparat ke dalam tiap cawan Petri di atas pipa U secara aseptis. Pengerjaannya harus secara aseptis atau dekat dengan api. Setelah itu, bungkus masing-masing cawan Petri dengan kertas. Bungkus secara hati-hati, jangan sampai kaca objek yang berada di dalam terjatuh, lalu beri identitas. Kemudian, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah diinkubasi selama 48 jam, ambil ketiga cawan Petri tersebut, lalu keluarkan masing-masing cawan Petri dari kertas. Berikut merupakan hasil setelah inkubasi. Kemudian, keluarkan kaca objek dari dalam cawan Petri, lalu simpan di meja preparat. Kemudian amati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil dari Rhizopus oligosporus pada perbesaran 400 kali. Setelah itu, keluarkan kaca objek dari dalam cawan Petri, kemudian simpan kembali di meja preparat, lalu amati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil dari Monilia cytopila dengan perbesaran 400 kali. Kemudian keluarkan kembali kaca objek di dalam cawan Petri, lalu simpan kembali di atas meja preparat, lalu amati di bawah mikroskop. Dan berikut merupakan hasil dari Aspergillus niger dengan perbesaran 400 kali.